Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 496. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya memarkir mobil dan menuju ke kedai kopi bersama Farah. Namun begitu mereka masuk, melihat kekacauan di dalam kafe. Dua gadis sedang ribut, dan seorang pemuda tampan sedang melerai. Aditya melihatnya hanya dengan satu pandangan. Anjanilah yang ribut. Apa yang terjadi? Bukankah setuju untuk mengajak pacarnya berkenalan? Kenapa masih bertengkar dengan seseorang di sini? Aditya tidak bisa berkata-kata dan bergegas bersama Farah. Dasar rubah kecil, kenapa kamu begitu tidak tahu malu karena berhubungan dengan pacarku? Aku harus memukulmu sampai mati hari ini. Ketika Farah melihat situasi ini, dia menjadi pucat karena marah. Dia hanya punya satu saudari perempuan, dan sangat menyayanginya. Melihat adiknya dipukuli seperti ini, bagaimana Farah bisa menanggungnya? Berjalan dengan sepatu hak tinggi, Farah menamparkan keke. Suaranya tajam dan jernih. Tamparan Farah cukup kuat. Aditya sangat terkejut, karena dia dan Farah telah bersama selama lebih dari 3 tahun. Dan istrinya hanya menamparnya dan tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Keke tertangkap basah dan ditampar oleh Farah. Dia segera menoleh dan menatap Farah. Sial, dari mana asalmu? Beranikah kamu memukulku? Keke tiba-tiba menjadi marah dan ingin memukul Farah. Ketika Aditya melihat bahwa Keke bukanlah anak baik, dia bergegas mendekat dan menarik Farah ke belakangnya. Wong Deso, keluar dari sini. Keke menunjuk Aditya dan berteriak. Orang kampung. Aditya tidak bisa menahan cemberutnya. Keke benar-benar berani mengatakan itu. Dia sebenarnya memanggilnya orang udik. Harap tenang sebentar, saya tidak ingin memukul seorang wanita, kata Aditya dengan suara dingin. Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu tidak ingin memukul seorang wanita, menurutku kamu berani memukulku. Keke begitu sombong sehingga dia mendekati Aditya, hampir menyentuhnya. Aditya mundur 2 langkah, seperti yang dia katakan tadi. Dia benar-benar tidak ingin memukul seorang wanita. Meskipun Keke ini cukup sombong, Aditya tidak berniat mengambil tindakan. Oke, jika kamu memiliki sesuatu untuk dibicarakan, mengapa kamu harus melakukannya? Aditya berteriak dan berkata kepada Keke. Keke tertegun sejenak, karena dia merasa momentum Aditya begitu kuat dan menakutkan. Kakak ipar. Anjani menangis dan berlari ke arah Aditya dan Farah. Sangat dirugikan, dia sudah tidak berani meremehkan Aditya sejak lama, dan dia tahu betapa kuatnya Aditya. Melihat Aditya saat ini, Anjani memahami yang menyelamatkan hidupnya. Melihat wajah Anjani memerah, Aditya merasa sangat kasihan padanya. Tidak peduli apa, dia tetaplah iparnya. Apa yang terjadi? Kenapa dia memukulmu? Farah bertanya pada Anjani saat ini. Kakak, dia bersikeras bahwa aku mengganggu pacarnya. Faktanya, Bastian itu baru bertemu denganku setelah dia putus dengannya. Farah memahaminya begitu dia mendengarnya. Ternyata itu adalah cinta segitiga. Hal semacam ini adalah yang paling tidak bisa dijelaskan. Kecuali orang yang terlibat. Sulit bagi orang lain untuk membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Lagi pula, memukul seseorang itu tidak benar. Anjani, jangan takut. Kakak iparmu dan aku akan membuat keputusan untukmu. Dia sangat marah. Kamu adalah bosnya. Percaya atau tidak, aku bisa membuat kalian semua sengsara hanya dengan satu panggilan telepon. Keke mengutuk, menunjuk ke arah Farah, dan berteriak dengan arogan. Keke, harap tenang dan berhenti membuat masalah. Pulanglah. Bastian terus mendesak Keke. Keke memelototi Bastian dan berkata dengan marah, Bastian, izinkan saya bertanya, apakah kamu masih mencintaiku? Juga, apakah kamu benar-benar menyukai rubah kecil ini? Bastian tertawa ketika mendengarnya. Haha, Keke,
Bukankah aku sudah menjelaskannya padamu sejak lama? Aku tidak lagi memiliki perasaan padamu. Dan kita telah berakhir. Ya, aku sangat mencintai Anjani. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak bahagia? Bastian, kamu bajingan. Beraninya kamu mengecewakanku. Tunggu saja aku. Kata Keke sambil mengeluarkan ponselnya dari tasnya dan menelepon seseorang. Tapi Bastian ketakutan. Dia tahu bahwa Keke memiliki saudara laki-laki yang cukup hebat di bidang ini. Keke ingin mengatakan sesuatu. Tidak perlu menelepon kakakmu, kan? Bastian takut dan meraih tangan Keke. Kamu bisa mengatakannya dengan baik. Aku hanya meninggalkan kata-kataku di sini. Selama kamu bersedia berubah pikiran, aku akan segera meminta saudaraku untuk memberimu sejumlah uang. Bagaimana? Dengan keras kepada Bastian, uang. Bastian mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba hatinya sangat gembira. Selama bertahun-tahun, ia hanya mengandalkan wajah tampannya untuk mencari makan kemana-mana, dan jatuh cinta pada siapa saja yang punya uang. Bahkan Anjani, setelah bersama Bastian selama sebulan, hanya menghabiskan banyak uang untuknya. Tentu saja, Anjani tidak mendapat penghasilan sepeser pun. Yang dia keluarkan hanyalah uang Dahlia. Uang Dahlia juga diberikan oleh Farah. Secara keseluruhan, Anjani dianggap baik-baik saja. Keke, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mata Bastian berbinar dan dia menatap Keke dengan senyuman di wajahnya. Sungguh, jika kamu ikut denganku sekarang, aku akan membiarkanmu mengambil uang hari ini. Kata Keke dengan pasti. Bastian begitu bersemangat sehingga dia kembali menatap Anjani. Meskipun dia enggan berpisah dengan Anjani dan dia tidak mendapatkan Anjani, godaan nominal uang masih besar baginya. Bastian, apakah kamu benar-benar ingin pergi bersamanya? Anjani berteriak dengan cemas sebelum Bastian dapat mengucapkan kata-kata itu. Meskipun Bastian tidak mengatakan apa-apa, Aditya telah melihat bahwa anak ini tertarik pada uang. Melihat situasi ini, Anjani akan dicampakkan. Haha, dari semua pacar yang dimiliki Anjani, tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Aditya merasa lucu di dalam hatinya dan tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tapi Aditya tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Bastian. Benar saja, bukan itu yang diharapkan Aditya. Bastian menggigit bibirnya dan mengambil keputusan dan berkata, Anjani, menurutku tidak cocok bagi kita untuk bersama. Aku masih memiliki perasaan terhadap Keke. Apa, Bastian? Apakah kamu benar? Baru saja kamu terus mengatakan bahwa kamu mencintaiku dan ingin bersamaku selamanya. Anjani merasa seperti langit akan runtuh. Dia sangat mencintai Bastian sehingga dia tidak tega berpisah darinya seperti ini. Haha, orang berubah. Saya harap Anda bisa mengerti. Bastian terkekeh dan berhenti berpura-pura merasa tidak nyaman dan berhenti memikirkan Anjani. Bagaimana Anjani bisa menerima pukulan seperti itu? Gadis-gadis sangat keras kepala ketika mereka sedang jatuh cinta. Bersambung.